Guys, bayangkan kamu ke rumah sakit, kamu lagi sakit dan tiba-tiba BPJS maupun PBI kamu tidak aktif. Kamu akan berpikir keras, kamu bayar jutaan rupiah atau kamu tidak bayar sama sekali pulang dalam keadaan sakit. Guys, ini bukan cerita. Bagaimana sih bisa terjadi? Kita kupas semuanya, kupas tuntas di video ini. Jangan tonton sampai habis, kita lihat dulu cuplikan video ini. Untuk kalian yang masih komentar miring atau menganggap remeh kasus penonaktifan BPJS PBIJK yang secara massal di tanggal 1 Februari kemarin dan sekarang menuai polemik yang cukup serius, bahkan sampai Pak Purbaya menyampaikan kekecewaannya terhadap BPJS karena mereka menganggap bahwa Menteri Keuangan atau negara masih membayar dengan nominal yang sama gitu ya. Dan ketika saya membaca di media sosial, ada banyak sekali kasus-kasus yang semacam ini nih. Miris, sedih, dan ya Allah, ya Robbi, kok seperti ini? Tolonglah ya, tolong untuk para pemangku kebijakan, para penguasa, dengarkan jeritan masyarakat. Kalau memang masih ada yang tidak tepat sasaran, tindak itu, jangan serampangan ya. Yang kasihan yang seperti ini nih teman-teman. Nah, setelah heboh soal BPJS PBI yang dinonaktifkan secara tiba-tiba, sekarang Menteri Sosial itu sudah memberikan klarifikasi. Beliau berkata kalau rumah sakit itu tidak boleh menolak, administrasi bisa menyusul. Kalau melihat realita di lapangan, pernyataan beliau, rumah sakit tidak boleh menolak, administrasi bisa menyusul, itu adalah pernyataan yang normatif benar. Tapi prakteknya jauh lebih rumit. Kalau boleh berpendapat nih ya, yang pertama, rumah sakit memang tidak boleh menolak, tapi itu berlaku untuk kondisi gawat darurat. Di luar itu, bagaimana? Rumah sakit tetap terikat aturan klaim BPJS. Kalau status PBI nonaktif, rumah sakit tahu besar kemungkinan klaimnya akan ditolak. Dan kalau klaim ditolak, ini akan menjadi beban ke rumah sakit. Kemudian pernyataan administrasi bisa menyusul. Sering mentok di realitas yang terjadi di lapangan. Dinsos overload, data DTKS tidak sinkron, aktivasi ulang yang tidak instan, lalu pasien disuruh bolak-balik rumah sakit, dinsos, kelurahan, rumah sakit. Yang sakit pasien, yang panik keluarga. Lalu rumah sakit itu bukan cuma pelayanan tapi juga sistem keuangan loh. Ini yang harus diingat. Kalau rumah sakit terus menerima tanpa kepastian, yang terjadi klaim macet, cash flow terganggu, yang kena bukan manajemen, tapi tenaga medis dan layanannya. Makanya banyak rumah sakit jadi defensif, teman-teman. Bukan karena nggak empati, tapi takut kolaps. Kemudian, masalah utamanya itu bukan rumah sakit ya, teman-teman, tapi penonaktifan massal dan mendadak tanpa mekanisme transisi. Tidak ada notifikasi ke peserta, tidak ada masa tenggang, jalur cepat reaktif untuk pasien yang sedang aktif berobat. Jadi kesimpulan saya, pernyataan Mensos itu benar secara moral dan kebijakan, tapi belum adil kalau tidak dibarengi dengan SOP teknis lintas kementerian antara Kemenkes, Kemensos, BPJS. Kemudian jalur darurat reaktif PBI dan juga kepastian jaminan klaim ke rumah sakit. Kalau enggak, ini cuma jadi beban moral di rumah sakit, tapi bebannya nyata di rakyat. BPJS PBI kabarnya banyak yang dinonaktifkan, pasien cuci darah lah, pasien berobat lah, pasien segala macam yang berurusan sama rumah sakit. Yang PBI itu banyak kasus yang dinonaktifkan. Ketika BPJS ditanya, mereka klarifikasi. Katanya bukan kami yang menonaktifkan atau mengaktifkannya, tapi Kementerian Sosial. Biar apa dinonaktifin kalau kata gue? Mana dia si Gus itu bilangnya tidak boleh menolak rumah sakit, nanti bicara pembiayaan. Ya biar apa dinonaktifin dulu tuh. Kesehatan ini kan nyawanya, sangkutannya nyawa gitu. Gila loh. Gus Ipul ini juga bilang katanya pihak rumah sakit gak boleh nolak, nanti bisa direaktivasi katanya itu. Ya gimana? Pasien kan gak bisa diterima kalau kartunya gak aktif. Gak bisa masuk ke rumah sakit. Dan kenapa juga gitu tuh dinonaktifin? Efisiensi lu. Ngurusin apa sih Kemensos tuh? Kayak gini-gini aja dibikin ribet. Udahlah, BPJS itu yang bayar juga nggak pernah dipakai gitu tuh.
Banyak gitu uang ngendap sebenarnya kalau nggak dianeh-anehin gitu tuh. Apakah nakes udah pada dikasih tahu mengenai petunjuk pelaksanaannya, teknisnya, dan segala macam? Jangan sampai nakes ini dikorbankan, karena yang langsung dapat komplain dari pasien itu kan yang di bawah, ya nakes itu, perawatnya, petugas administrasi, satpamnya. Lu mikir, yang di atas tuh harusnya mikir. Segala tata caranya itu harus diatur dengan baik dan benar. Misalkan memang benar-benar ada yang terindikasi tidak layak dapat BPJS PBI, ya dipanggil, datengin kek, disuratin kek. Banyak caranya gitu tuh, jangan tiba-tiba dinonaktifin, salah sasaran pula. Orang yang harusnya cuci darah seminggu 2 kali, setiap minggu, terlambat, ditolak, meninggal, gimana? Tanggung jawabnya gimana? Ratusan pasien gagal ginjal itu terancam meninggoy gara-gara satu keputusan ini. Jadi ada satu blunder pemerintah yang sedang viral di Indonesia belakangan ini. Namanya itu penonaktifan BPJS PBI atau penerima bantuan iuran. Dan ini menciptakan krisis kesehatan yang bisa menelan korban jiwa. Oke, sebelum gua lanjut ya, gua mau endorse ini dulu guys. Ini adalah Herbal Gin Clean. Bentuknya kapsul dan dipercaya secara tradisional bisa membantu masalah batu di ginjal. Komposisinya ada kumis kucing, tempuyang, dan keji belik. Ini udah dikenal lama dalam jamu tradisional Indonesia. Cuma sekarang disuguhkan praktis dalam kemasan kapsul yang mudah buat dikonsumsi. Kalau kamu mau juga ada di keranjang kuning ya guys. Jadi guys, per 1 Februari 2026 itu, sekitar 11 juta peserta BPJS PBI itu tiba-tiba dinonaktifkan. Kementerian Sosial bilang ini adalah pembaruan data. Tapi kalian tahu apa yang terjadi guys? Ratusan pasien gagal ginjal tiba-tiba nggak bisa cuci darah. Bayangkan guys, kamu lagi cuci darah nih, datang ke rumah sakit, terus ditolak karena BPJS kamu tuh mati. Nah, yang bikin ini jadi masalah yang sangat serius. Pasien gagal ginjal itu harus cuci darah 2-3 kali seminggu, guys. Ini bukan terapi opsional. Ini upaya untuk mempertahankan hidup. Tapi guys, ada yang lebih mengerikan nih. Kalau cuci darah terhenti, pasien itu bisa meninggoy dalam 1-3 minggu. Kenapa bisa secepat itu? Karena ginjal yang rusak. Udah nggak bisa lagi membersihkan racun di dalam darah. Akibatnya, cairan itu menumpuk di paru-paru. Dia sesak napas, saturasi oksigennya turun sampai 70%. Bahkan bisa kena gangguan ritme jantung yang fatal banget. Komunitas pasien cuci darah Indonesia mencatat ada lonjakan aduan sejak awal Februari sekitar 160-200 kasus. Dan 80% dari mereka adalah pasien dari gagal ginjal. Masalah pertamanya adalah biaya cuci darah itu sangat mahal. Satu sesi cuci darah itu bisa mencapai jutaan rupiah. Dan ingat guys, pasien cuci darah itu harus 2-3 kali seminggu. Sementara pasien PBI, mereka adalah warga miskin. Hidupnya sudah bergantung pada bantuan negara. Jadi tuh mereka nggak punya pilihan lain. Nah, yang lebih gila lagi guys, data BPJS Kesehatan itu menunjukkan kalau jumlah pasien cuci darah itu meningkat drastis dari 134.000 pada tahun 2024 jadi sekitar 200.000 pada tahun 2026. Artinya ada pertumbuhan 60.000 pasien baru setiap tahun. Dulu pemerintah itu kasih bantuan BPJS untuk warga miskin. Sekarang pemerintah itu mencabut bantuan itu dengan alasan pembaruan data. Terus kenapa ini bisa terjadi? Salah satu penyebab terbesarnya adalah koordinasi yang buruk banget. Kementerian Sosial keluarkan surat keputusan nih, tapi nggak ada sosialisasi memadai ke rumah sakit atau ke pasiennya. Akibatnya pasien itu baru tahu setelah mereka ditolak di rumah sakit. Jadi guys, sekarang masalahnya bukan cuma rakyat miskin nggak bisa akses kesehatan, tapi juga negara membahayakan nyawa warganya sendiri karena masalah administratif yang seharusnya itu bisa dihindari. Akhirnya pemerintah merespon juga guys. Menteri Kesehatan bilang akan ada reaktivasi otomatis maksimum 3 bulan. DPR juga bereaksi bilang kesehatan rakyat jangan sampai dikorbankan ya. Jadi guys, ini adalah bukti nyata bahwa satu keputusan administratif yang nggak hati-hati bisa mengancam nyawa ratusan bahkan ribuan orang. Bahkan ya ada yang bilang ini lebih parah daripada keracunan massal karena ini bukan kecelakaan, tapi ini karena keputusan yang disengaja. Jadi guys, ini adalah peringatan untuk kita semua bahwa kesehatan adalah hak dasar dan negara punya tanggung jawab melindungi warganya, bukan malah membahayakan mereka demi Reaksi keras Purbaya ke BPJS PBI yang dinonaktifkan oleh Mensos Saifullah Yusuf. Gimana sih Ipul nih? Gus lagi, aduh Pul. Lo malu-maluin. Akhirnya apa? Citra pemerintah di mata masyarakat hancur lagi. Padahal Pak Purbaya bilang apa? Uangnya ada. Ngapain di stop langsung yang drastis begitu gitu loh. Ini pokoknya kacau lah. Di bawah kacau. Orang mau berobat. Sekarang fungsinya negara apa sih kalau mau jujur? Ini kan untuk melindungi rakyatnya. Membantu rakyat miskin. Yang berkeadilan. Lagi-lagi ya. Ini mesti diviralkan juga ini. Nggak bener ini. Menteri Mensosnya. Udah bagus kita punya Pak Purbaya. Digrecokin lagi sama Mensosnya ya. Apa komentar teman-teman? Salam hai pengacara pengangguran bicara. Harusnya Kemensos, BPJS dalam menerapkan aturan tentang PBI itu harusnya memang harus sosialisasi dulu
Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk belasan juta sudah dinonaktifkan PBI-nya. Kalau kata Kemensos bukan dinonaktifkan. Ya tapi kan rakyat tetap aja sama aja merasa dinonaktifkan. Karena biasanya aktif buat berobat, buat cuci darah, buat rumah sakit. Pas giliran dipakai sudah tidak aktif. Nah ini walaupun ada kemudahan atau ada pelayanan tetap dilakukan walaupun PBI-nya mati, kan rakyat tetap akan kisruh. Tapi alhamdulillah tadi saya dengar di televisi ini, saya nonton di televisi, dengar pendapat dari anggota DPR, Menkes, Menkyu, BPJS, Kepala BPS bahwa sudah dibolehkan kembali PBI seperti sedia kala, tetap biayanya ditanggung pemerintah. Artinya jika memang pemerintah ingin menerapkan PBI itu dinonaktifkan berdasarkan desil, harusnya tuh desil itu ditetapkan oleh BPS atau Kemensos kepada warga benar-benar keadaan di lapangan. Jangan berdasarkan punya ini katanya, punya ini katanya, kredit bank. Dia ngeredit bank kan karena memang dia perlu. Kalau meminjam sama orang dia takut nggak dikasih, makanya kreditnya ke bank. Jadi kebaca semua. Jangan ke situ, lebih baik di sensus ekonomi nasional ulang supaya tepat untuk menetapkan desil. Guys, setelah kita lihat beberapa cuplikan video, bisa kita simpulkan bahwa ada beberapa video yang kenapa si BPJS ini sampai dinonaktifkan. Untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu yang memegang kekuasaan mengambil keputusan, tolonglah diperhatikan sedikit karena ini menyangkut nyawa manusia. Ada video mengatakan bahwa ada beberapa pasien maupun ribuan pasien yang cuci darah yang tergantung dengan rumah sakit tiba-tiba dihentikan ataupun dinonaktifkan BPJS-nya. Apa yang terjadi? Nyawa jadi taruhannya. Jadi ini sangat krusial sekali di di masyarakat kita. Tolonglah pemerintah perhatikan. Dan ada lagi video menampilkan bahwa dari Menteri Keuangan kita Bapak Purbaya juga komplain besar-besaran. Kenapa dinonaktifkan kartu BPJS maupun BPI ini? Karena uangnya ada dan dibayar rutin, dan kenapa sampai dinonaktifkan. Tetapi ada lagi yang mengatakan bahwa ini update dari pemerintah karena penerima BPJS maupun tepat sasaran. Walaupun apapun itu alasannya, tetapi ini menyangkut manusia. Kalau memang ini masalah teknis, tolonglah diperbaiki teknisnya. Dan janganlah sampai secara mendadak, dikarenakan semua mendadak dan mereka tidak bisa menyetop bantuan medis secara mendadak juga, karena ini menyangkut manusia. Untuk teman-teman maupun saudara-saudara yang di luar sana yang ingin membutuhkan layanan medis maupun untuk menggunakan BPJS-nya yang tidak aktif, bisa dilakukan dengan mengecek layanan BPJS di Kemensos. Dan kalau memang tidak aktif, bawa lagi KK, kartu keluarganya dan lain-lain, dan menunjukkan surat miskin bahwa kita ini memang orang tidak mampu, dan untuk diaktifkan kembali karena kita membutuhkan BPJS ini untuk berobat. Jadi ini aja solusi dari saya. Mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana yang membutuhkan maupun yang sedang sakit dalam keadaan rutinitas check up maupun berobat, tolong diperhatikan BPJS-nya. Jangan sampai katanya udah jarum nyancap di jari tetapi baru diberitahukan bahwa BPJS-nya tidak berlaku. Sampai di sini dulu video yang saya buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Jangan lupa komen apa yang perlu dikomen di video ini, like dan share. Terima kasih.